Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Imam Masjid Istiqomah. Istiqomah ini berat, seperti kita meniti di pematang sawah. Di sini ada sawah, jadi tak perlu saya jelaskan lagi. Artinya setiap hari Bapak Ibu meniti di pematang sawah. Tatkala kita meniti di pematang sawah, jatuh kita, basah baju, kain, celana, tapi kita bangkit kembali. Akhirnya kita berjalan dan akhirnya sampai di ujung sawah. Itulah orang yang hendak istiqomah di jalan Allah. Datang subuh ini biasa, tapi yang luar biasa adalah mengistiqomahkan datang setiap subuhnya. Ini kalau subuhnya Minggu, Senin, Selasa penuh nih Pak ya. Alhamdulillah, ini luar biasa. Di mana-mana masjid penuh, tapi di subuh ini rupanya di sinilah yang penuh sekali. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat hadir. Dia punya jabatan kekuasaan, tapi tidak membuat dia sombong di hadapan kita. Buktinya dia datang subuh ini. Pak RT ada datang? Pak RT ada datang kan? Ada. Pak Camat ada datang, apa lagi Pak RT? Ketua BPD hadir. Pak Kades juga hadir. Artinya itulah hebatnya kekuasaan. Ketika tadi saya berhenti di Istana Rokan, dalam kepala saya lihat Bapak Ibu ada tangga 3. Saya ingin tanyalah dulu yang tinggal di Rokan ini, apa makna tangga 3 itu? Apa makna? Coba. Sebelah depan, kiri, kanan. Itu tangganya 3. Tali Bupilin Tigu. Dan itu dibangun masa pemerintahan Sultan Nagari Tua tahun 200 tahun yang telah lalu. Maka tangga itu maknanya adalah kekuasaan. Habis itu apa? Adatnya. Setelah itu ulamanya. Maka disebut dengan Tunku Bupilin Tigu. Maka kita bersyukur jadi orang Rokan. Yang bukan Rokan tetap bersyukur, dapat jugalah bau-baunya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan saya berterima kasih kepada Al-Ustaz Mardi yang telah mengundang saya datang ke kampung Bapak Ibu. Saya tidak merasa seorang tamu, tapi saya hadir di tengah-tengah keluarga saya. Kalaulah bukan seperti ini, mungkin belumlah masanya saya menginjakkan kaki di desa Rokan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti Ibu bisa bawa pulang minimal 3 poin saja. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi ketika kita masuk masjid, kita tidak ada yang duduk, sehingga dia solat 2 rakaat, namanya solat sunnah tahiyatul masjid. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia mengangkat telunjuk tangannya. Apa maknanya? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kita tak bisa melihat Allah, tapi kita yakin dan percaya, kita tunduk taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah maknanya kita
mengangkat telunjuk bukan berarti menengok telunjuk kawan. Berapa kali tadi Bapak Ibu? Solat tahiyatul masjid. Setelah itu solat 2 rakaat. Solat apa namanya? Qabla subuh. Berarti sudah 2 kali kita bersyahadat. Dilanjutkan dengan solat subuh berjamaah. Berarti kita subuh ini sebelum terbit matahari kita sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ketika nanti menghadap Allah, yang kita ucapkan apa Bapak Ibu? La ilaha illallah. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang hendak meninggal, bisikkan di telinga kanannya, tapi jangan laju, pelan-pelan saja. La ilaha illallah. Ayo Bu, sama-sama kita semuanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pejamkan mata, renungilah alam barzah. Setelah itu buka mata balik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang mati di akhir kalamnya, lakinu mautakum la ilaha illallah. Wa man kana akhiru kalam. Kalam adalah ucapan terakhir. Yang mampu mengucapkan la ilaha illallah dakhulal jannah, dia masuk surga Allah Subhanahu. Ibu sudah pernah ke surga? Belum? Pak Camat mungkin sering ke surga. Surga dia. Ketika mampu mengucapkan la ilaha illallah, maka itulah kehidupan yang sesungguhnya. Inna salati wa nusuk wa mayah wa mamat lillahi rabbil alamin. Selama kita hidup, maka selama itulah Allah akan menguji kita. Maka kuncinya satu saja Bapak Ibu, yakni adalah siap menerima ketetapan Allah. Bahagia itu sederhana. Jadi kalau ada orang bertanya, apa itu bahagia? Bahagia itu ya bahagia. Tapi saya memberikan ulasan, bahagia itu adalah bisa menerima atas apa takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah bahagia, Pak. Ibu yang sebelah sini sudah bahagia atau belum? Kok diam semuanya? Kita ulang. Ibu yang sebelah sini, yang orang-orang tua saya, apakah sudah merasakan bahagia? Udah. Yang ibu sebelah sini, apakah sudah merasakan bahagia? Sekarang pertanyaannya, ibu bahagia karena harta apa karena yang lain? Payah jawab nih Pak Ustaz. Yang penting kami bahagia. Kebahagiaan tak bisa diungkapkan dengan kata, tapi dia bisa dirasakan dengan perasaan halus. Maka orang yang bahagia, ingat, Allah titipkan dalam diri ibu kekuatan. Allah titipkan dalam diri Pak Camat keinginan. Apakah semua keinginan itu akan dapat kita peroleh? Amlil insani tamanna. Apakah segala yang kalian cita-citakan dapat kalian peroleh? Walillahil akhiratu wal ula, kata Allah. Tidak. Karena kebahagiaan dunia akhirat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaan yang kita cari hari ini bukanlah terletak pada harta,
Berapa banyak orang yang punya harta, kalau ditanya, bapak sudah bahagia? Pastilah dia jawab, setengah bahagia. Tapi ada orang yang sedang duduk di sawah, tua, lewat orang yang sedang naik mobil Avanza bersama dengan suami istri. Lalu suaminya bertanya, oh, enaklah mereka duduk di sawah ada teratak, mereka bisa makan sambil berduaan. Bahagialah hidup mereka, kata orang yang naik mobil Avanza. Lalu yang di atas teratak itu pun mulai berkata, bahagialah mereka yang mereka bisa naik mobil Avanza ke sana kemari. Yang duduk di teratak tadi berkata, mereka bahagia. Lalu pertanyaan untuk kita, siapa sesungguhnya yang bahagia itu? Maka kebahagiaan itu adalah siap menerima atas segala pembagian Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Pak, nampaknya minumannya banyak ragamnya. Ada yang putih, ada yang keruh. Oh, ini luar biasa. Mungkin untuk saya nanti yang putih itulah. Nah, mungkin sedang dikondisikan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang sahabat Nabi bernama Abdullah ibnu Mas'ud bertanya dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku ingin bertanya, amal apa yang dicintai Allah dan Rasulnya? Jadi yang bertanya itu Abdullah ibnu Mas'ud, Pak, anak muda. Dia bertanya kepada Rasulullah, bukan kepada Abu Bakar, bukan kepada Umar, bukan kepada Utsman. Padahal Ali adalah gudang ilmu, tapi dia langsung bertanya kepada orang yang tidak pernah berdusta. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai Allah dan Rasulnya? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Salatlah di awal waktu. Berat nih Pak. Salat di awal waktu ni berat. Anak muda yang sedang duduk-duduk di pinggir lapangan, ayo ala salat. Di saat engkau sedang menonton bola, apakah engkau akan meninggalkan nonton atau engkau menuju panggilan Allah? Maka itulah hebatnya kita. Ketika azan berkumandang, sesungguhnya itu adalah syiar, ada syiar harian. Itulah dia panggilan azan. Ada syiar Islam, itulah dia solat berjamaah. Ada syiar mingguan, itulah datang ke Masjid Istiqomah melakukan solat Jumat. Ibu-ibu tak wajib datang solat Jumat, tapi di rumah dia solat zuhur. Anak muda yang hari ini datang ke masjid, lalu apa kata Rasulullah? Wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Ada seseorang anak muda yang hatinya terpaut di masjid. Makna terpaut itu Bapak Ibu, ketika dia di kantor, ketika dia di sawah, di saat azan berkumandang, semua aktivitas dia tinggalkan, lalu datang dia ke Masjid Istiqomah. Itulah hebat anak muda. Kalau orang tua biasa Pak, orang tua biasa datang ke masjid, tidak ada luar biasa. Tapi anak muda yang datang ke masjid, maka dia adalah anak muda yang luar biasa. Takbir. Yang anak mudanya hilang, yang tua-tua yang nampak. Takbir. Nabi kalau takbir, takbir, Nabi menunjuk. Ada orang takbir, dikepal tangannya, artinya apa maknanya? Kekuatan penuh. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, maka Abdullah ini pun bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai Allah? Kata Nabi, as-salatu ala waqtiha. Salatlah engkau di awal waktu. Salat di dalam waktu beda Pak dengan salat awal waktu. Salat di dalam waktu beda. Zuhur masih bisa salat jam 3.30. Tapi solat, as-salatu ala waktiha, solat di awal waktu. Jangan pernah solat di dalam waktu. Kalau solat di dalam waktu, itulah dia. Solat zuhur jam 3.30. Solat asar jam 5.30. Solat maghrib jam 7. Solat subuh jam 7. Dikira solat duha, rupanya masih solat subuh.
Tapi saya tengok tadi anak-anak mudanya luar biasa. Ini anak muda ini perlu kita support, Pak. Anak muda ini perlu kita bantu dia. Kalau ada anak muda yang buat kegiatan, maka perlu kita bantu dia. Jangan pernah kita kecilkan dia. Karena dia kalau dikecilkan, suatu masa nanti ketika dia sudah besar, dia ingat apa yang kita ucapkan, maka ucapan itu akan menempel di otaknya. Jadi jangan pernah kita kucilkan anak muda selagi dia bisa berkarya. Saya tengok tadi karya anak muda. Apa karyanya? Apa karyanya? Ada tertulis papan tadi. Apa itu, Ustaz? Terus itu tadi Pak Camat, karya anak rokan. Melukis. Oh, mantap tuh. Anak siapa? Tak disebutkan anak Pak Camat, anak orang rokan. Bangga kita. Tapi kalau semuanya terkontaminasi dengan lem, dengan narkoba, maka hancurlah generasi-generasi rokan 10 tahun yang akan datang. Maka anak-anak kita, Pak, semuanya kita punya tanggung jawab yang sama. Apalagi mereka belajar menggunakan HP. HP itu satu sisi bisa menyelamatkan, di satu sisi dia bisa merugikan kita. Maka kita Bapak Ibu punya kewajiban yang sama. Mari kita bawa anak-anak kita datang ke Masjid Istiqomah. Bukan hanya di subuh Sabtu, tapi di subuh-subuh yang lain. Tetaplah semangat mensyiarkan solat subuh berjamaah. Siapa yang solat subuh berjamaah, solat subuh dan solat asar berdain. Berdain maknanya, terima kasih. Berdain maknanya adalah dingin. Waktu subuh dan waktu asar, matahari akan tenggelam. Siapa yang solat berjamaah subuh dan asar, maka mudah dia masuk surga. Tapi jangan dipahami, dua itu saja, Ustaz. Tidak. Kalau yang dua itu dia mampu solat subuh berjamaah, maka solat maghrib dia datang. Solat isya dia datang. Apalagi solat asar. Maka yang pertama adalah solatlah di awal waktu. Usahakan, Pak. Oh, Ustaz sudah bisa istiqomah? Belum. Menuju istiqomah. Belum istiqomah. Menuju istiqomah. Maka datang seseorang kepada Rasulullah, hadis ni amrin atasimu, ya Rasulullah, ajarkan aku satu kalimat ya Rasulullah, agar aku pegang sampai aku meninggal ya Rasulullah. Kata Nabi, summastaqim, ucapkanlah la ilaha illallah, Tuhanku Allah, kemudian istiqomahlah engkau di jalan Allah. La ilaha illallah, terpatri dalam dirinya. Setiap bekerja jangan lupa hubungkan dengan Allah. Bapak mau bekerja ke sawah, jangan lupa hubungkan pekerjaan dengan Allah. Bagaimana caranya? Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin sibalin la yubda fihi bilhamdulillah bahwa aqta. Setiap perbuatan yang baik jangan lupa awali dia dengan bismillah. Kalau tidak bismillah, maka perbuatan itu tak bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa, Pak? 6:30. Artinya jam 7. 6:30 artinya 15 menit lagi selesailah. Tapi minuman itu tetap dinikmati, Pak, ya. Jangan tengok gambar saya saja. Nanti minuman tak terminum. Kasihan yang bersedekah. Ini siapa yang bersedekah ini? Ini adalah orang-orang yang digerakkan Allah Ta'ala hatinya. Banyak orang yang punya hati tapi dia sulit untuk berbagi. Maka ujian keimanan kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Tidak sempurna iman seseorang, kata Nabi, sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia cinta sayang kepada dirinya. Jadi kalau ada tetangga kita tak makan, dia luhur tak makan, asar tak makan, maghrib tak makan, kita biarkan dia, berarti iman kita adalah iman menipu terhadap diri kita. Pedulikan. Ini minuman ini, Pak, akan jadi saksi, akan dapat pahala nih. Apalagi di Rokan ini saya dengar harga sawit luar biasa, Pak Camat, ya. Sampai 1 kilo 3.380. Itu daerah Kecamatan Tambusai. Apa makna yang ingin saya sampaikan? Ketika sawit Bapak mahal, orang hari ini berlomba menebang karet.
Mungkin sini tak ada Pak ya. Kalau daerah sana tuh kebun karet sudah habis tuh Bang. Digundulkan. Habis itu apa? Dia tanam sawit. Karena sawit mahal. Tiba-tiba setelah sawit ditanam, turun harganya 800 rupiah. Karet sudah habis ditebang, harga sawit 800 rupiah. Coba bayangkan, kalau tak Allah, dua kemungkinan Pak. Kalau tidak gila, stres. Jadi beda gila sama stres. Kalau gila itu akalnya ada tapi akal tak fungsi. Kalau stres, itu yang kita banyak nih Pak. Aku stres, aku ngapa stres? Beli pupuk mahal. Pupuk mutiara dah 500 sekian. Itu kan? Tapi kalau kita siap menerima atas semua yang ditakdirkan Allah, mau mahal, sawit, pupuk, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya Rasulullah, setelah engkau sebut salat berjamaah tepat waktu, siap menerima takdir Allah. Summa ayyu, apalagi ya Rasulullah? Maka Rasul katakan birrul walidain, berbuat baiklah kepada ibu. Ada orang Pak kuat dia tegar, kuat dia tak pernah menitik air matanya. Suatu hari datang kawannya bertanya, Pak, ya, kenapa Bapak menangis? Selama ini saya tengok Bapak tak pernah mengeluarkan air mata. Apa kata dia? Aku menangis bukanlah karena kehilangan ayah dan ibuku, tapi aku menangis sesungguhnya adalah karena surga yang ada di rumahku selama ini tak ada lagi. Itulah yang membuat dia menangis. Maka adik-adik, anak-anak muda yang kalian hari ini belum berkeluarga, muliakan ibu kalian. Kalau kalian tak mampu memuliakannya, setidaknya jangan buat dia susah. Betul Pak? Anak-anak muda kita ini. Kalau kalian tak mampu memuliakan ibu kalian, setidaknya jangan buat diri dia susah. Banyak orang kejadian Pak, sekolah SMK kelas 3, kejadian tak saya sebutkan kecamatannya. Murid saya meninggal gantung diri, minta duit sama emaknya 5 juta. Emaknya tak kasih. Lalu dia urung diri dalam kamar. Tak lama terdengar suara menjerit. Rupanya dia gantung diri. Apa mau dikata? Dia sudah pergi untuk selamanya. Apakah mati engkau husnul khotimah? Tidak. Karena engkau mati bunuh diri. Mati bunuh diri kata ulama tak perlu disolatkan. Kuburkan dia. Mandikan. Tak perlu disolatkan. Jadi anak-anak muda, sedikit masalahmu, jangan pernah kau ambil tali, setelah itu kau gantung diri. Akhir hidupku. Jangan. Hidupmu masih panjang, kawan. Ketika engkau putus kontak dengan Allah, ibu jangan sampai putus kontak dengan Allah. Bapak jangan sampai putus kontak dengan Allah. Apa maknanya? Solat. Jangan pernah putus kontak dengan Allah. Kalau sudah putus kontak dengan Allah, maka disitulah setan masuk. Disitulah kehancuran hidupmu. Karena engkau jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati listrik, belum ada apa-apa. Masih bisa kita hidup udara. Putus dengan sahabat, kawan karib, masih bisa hidup. Tapi di saat putus kontak engkau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mau kemana kita hidup? Karena anak muda, jangan sampai kita putus kontak dengan akad, mati. La haula wala quwwata. Artinya diuji kita ini. Apakah kita bisa bertahan? Inilah dia barang yang hidup. Listrik pun mati dia. Kita tunggulah hidup dan lubuk. Tak dengar suara saya. Sampai jam 6.30 arti selesai. Artinya menyuruh selesai. Tapi saya tidak menyinggung PLN tadi. Kok dia mati, Pak? Artinya dia bukan tersinggung. Konslet mungkin dia. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, maka muliakanlah ibumu. Uwais Al-Qarni di saat dia minta, ibunya minta, ya Uwais, ibu hendak berangkat ke tanah suci. Apa kata Uwais? Baik, Mak. Apa yang dilakukan? Dia beli itu domba kecil, dia buat
rumahnya di atas bukit. 2 hari dia turun naik di atas bukit. Sampai masanya ibadah haji, dia gendong ibunya sampai ke tanah suci. Artinya apa? Metode dia digendong anak domba. Domba itu semakin hari semakin besar. Dia tidak merasakan kesusahan dan kepayahan. Tapi di saat itulah dia belajar. Di saat sampai bulan haji, dia gendong ibunya sampai ke tanah suci. Apa kata ibunya? Uwais, apakah engkau tidak mau minta di depan Ka'bah? Kata anaknya, enggak mak, mak sajalah yang meminta kepada Allah. Kalau mak yang meminta, maka doa mak kabul. Maka ibu-ibu kalau sedang marah, la tahdah, jangan marah. Ada seorang bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah ajarkan aku satu amalan. Kata Nabi, la tahdah, la tahdah, la tahdah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Jadi ibu kalau sedang marahnya berdiri, bawalah duduk. Kalau marahnya sedang duduk, bawalah berbaring. Kalau marahnya sedang berbaring, ambillah air wudu. Jangan langsung berdiri. Kenapa? Karena amarah itu adalah gejolak setan yang masuk dalam peredaran darah kita. Maka jangan sampai kata-kata ibu kepada anak-anak kita. Dan anak-anak mesti tahu. Jangan sampai engkau menggoreskan hati ayah dan ibumu. 9 bulan, 10 hari kita menumpang di rahimnya. Tidak pernah dia meminta ingin belikan rumah yang mewah. Tapi yang dia minta apa anakku? Nanti kalau mak meninggal, ayah meninggal, engkaulah yang jadi imamnya. Takbirnya 4 kali. Itu anak yang paham. Tapi di saat, terima kasih. Tapi di saat anak yang tidak mau belajar, fardu kifayah dia tak mau belajar. Ada di masjid Istiqomah dibuat, dia tak mau datang. Maka saya sampaikan kepada anak-anak muda, ilmu itu bukan untuk orang yang sekolah, tapi ilmu itu untuk orang yang belajar. Berapa banyak orang yang sekolah, ketika guru menerangkan fardu kifayah, dia asik-asik main. Ketika dia tamat, ditanya solat fardu kifayah, dia tak paham. Maka ilmu itu adalah untuk orang belajar, bukan untuk orang yang sekolah. Setuju Pak? Alhamdulillah. Nah, anak-anak muda, bangkitkan semangatmu. Bangga kita jadi orang Rokan. Karena apa? Karena Sultan Nagari Tuo telah membangun istana. Dan istana itu adalah bukti sejarah yang nyata. Jangan sampai nanti keluar, ditanya apa itu sejarah istana Rokan. Sebentar ya, saya cari dulu Google. Kalau ada di Google, alhamdulillah. Kalau tak ada Pak, kan payah kita. Maka sejarah ini mesti kita bangkitkan. Karena sejarah orang bisa termotivasi. Sejarah Tuan Syekh Yahya Ansaruddin ada di Kecamatan Kepenuhan. Dulu diangkat dia menjadi seorang Perdana Menteri kerajaan. Tapi dia tolak. Kenapa? Karena itu bukanlah kemauan dia. Dia ingin menuntut ilmu ke Malaya. Sampai ke Tanah Jawi, Malaysia. Sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Setelah pulang dia dari Makkah, lalu dia buat kuta. Dan hari ini Bapak Ibu kalau ke Kota Tengah, tengoklah Madrasah Sanawiyah. Itu adalah peninggalan daripada Tuan Syekh Yahya Ansaruddin. Bukan orang hebat, tapi dia meninggalkan kenangan yang manis untuk masyarakat yang ada kehidupan di Kepenuhan. Manusia mati meninggalkan nama. Harimau mati meninggalkan gading gajah. Harimau mati meninggalkan belang. Nampaknya ibu-ibu semangat rupanya. Saya tes dia, rupanya nyambung. Itu hebatnya. Tapi pulang setelah ini nanti, jangan diulang itu lagi. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Tapi nama mesti ada 2. Baik, buruk, itu adalah pilihan kita. Anak muda, kalau engkau ingin meninggalkan nama, maka tinggalkan nama yang baik. Mulai hari ini itu gantilah, pasanglah yang asli. Jepang itu mantap. Dia buat kaca spion Pak. Supaya apa? Supaya kita tak menengok ke belakang. Datanglah orang Indonesia, dibuangnya spion, dibelinya spion yang di luar standar. Itu hebatnya Jepang, hebat pula kita lagi. Maka insya Allah anak-anak muda Rokan tak seperti itu. Amin. Nah, nampaknya dah selesai. Yang terakhir, ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai Allah? Yang ketiga, kata Nabi, jihad fisabilillah. Berjihadlah engkau di jalan Allah.
Hari ini jihad tak lagi mengangkat senjata, tapi kita jihad dengan harta. Kalau ada harta ibu, jihadlah dengan harta. Kalau ada ilmu Allah titipkan, jihadlah dengan ilmu. Harta tak ada, ilmu tak ada, apakah masih bisa berjihad? Masih. Jihadlah engkau dengan tenaga. Orang besar, ketika ada undangan Pak RT, kita gotong royong membersihkan slogan warid, kita datang, artinya kita jihad dengan kekuatan. Kekuatan tak ada, ilmu tak ada, harta tak ada. Apakah masih bisa jihad? Masih bisa. Berjihadlah dengan doa yang terbaik dari Bapak. Lisan yang selalu bangun tengah malam. Ibu-ibu yang selalu mengaji zikir. Maka jangan lupa doakan orang-orang yang soleh. Doakan Pak Imam. Doakan penguasa kita. Agar dia tetap berada dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu jamaah. Karena kondisi memang agak kurang sehat Pak Imam. Batuk ia juga, bosin ia juga, pagi-pagi bosin, konea ia sojuk bosin Pak. Itulah sampai 7 tahun penyakit kok. Ulun saya sehat lah. Datang ke dokter apa? Kata dokter itu alergi dingin. Bapak tak bisa menyentuh air. Matilah aku. Tak pakai mandi. Jadi rupanya alergi dingin ini Pak, menyentuh air di waktu subuh tak bisa saya. Bersin saya. Makanya saya tak mau jadi imam itu bukan karena saya sombong tak, karena saya bersin. Nanti kalau saya bersin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bersin saya di saat itu. Bacaan saya bisa keliru. Maka lebih baiklah Pak Imam tadi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mari sama-sama kita berdoa. Ibu yang mengangkat tangan, bapak yang mengaminkan. Bukan karena doa saya, tapi karena lisan bapak selalu baca Al-Quran. Ibu selalu tangan bersedekah. Mungkin di saat itulah doa kita diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lin Nabi ahlihi wa sahbihi wa ummati kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا يا الله ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا